Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Evita yang saya hormati, yang saya kagumi dan sekaligus saya cintai, mohon izin. Sahabat pejuang yang hebat, alhamdulillah hari ini untuk yang ke-7 kalinya saya bisa silaturahim di Sumatera Barat. Pertama dulu di Sijunjung, di Solo, di pesisir selatan, di Teluk Bayur, di Pasaman Barat, Padang, Pasaman, sekarang Padang lagi. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibu dan ada bapaknya yang Allah tak henti memberikan karunia kesehatan. Mudah-mudahan semuanya diberi karena rezeki yang melimpah dan berkah. Mudah-mudahan anak didik di lembaga kita tumbuh menjadi generasi yang soleh-solehah. Mudah-mudahan yang masih punya masalah diurai oleh Allah, dimudahkan dengan cara indah. Mudah-mudahan yang masih punya hutang segera dilunasi hutangnya. Kok ini poin terakhir aminnya lebih kenceng ya? Jangan-jangan, iya, kita nggak punya hutang. Kita semuanya adalah guru yang punya hutang. Saat orang tua bocil yang dimasukkan ke lembaga kita bilang, Bu, tolong ya anak saya dididik. Ya Bu, siap. Bu, tolong ya anak saya diberi memateri ilmu. Siap Bu, itu hutang kita. Hutang kita kepada para orang tua yang tak boleh diabaikan. Nah, hari ini Kares di Jogja akan membersamai bunda-bunda semuanya untuk merancang bagaimana sih cara melunasi hutang-hutang kita kepada para orang tua wali. Salah siap? Siap semuanya? Yang siap melunasi hutangnya katakan saya. Yang siap bertanggung jawab atas amalannya katakan saya. Baik, tangan kanannya ke atas. Ya. Saya akan berdoa mendoakan bunda semuanya untuk menjadi hamba orang guru. Oh, bukan lagi. Yang bisa menjadi guru yang asik menyenangkan, yang bukan mencerdaskan hati, tapi mencerdaskan otak dan karya amal ibadahnya. Baik, kalau saya bilang ibu hebat, yes gitu ya. Baik. Bunda hebat, yes. Bunda kreatif, yes. Bunda luar biasa, yes. Orang kaya, yes. Orang sukses, yes. Orang gila. Masya Allah. Allah Akbar. Saya senengnya kak sama guru PGTK tuh kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Kalau di bahasa Jawa itu bucai banget, keanak-anakan banget. Dan memang ketika kunci sukses transfer ilmu kepada bocah cilik yang usianya 5-6 tahun, kalau kita merasa sebagai orang gedean, gak nyambung. Kalau kita merasa guru yang dihormati, gak masuk. Kalau kita merasa penting, tertolak semuanya. Kita harus berproses dan menempatkan diri sebagai seorang yang menjiwai anaknya. Itu pesannya guru saya, sekaligus orang tua saya Kak Seto. Ketika 5 tahun saya menjadi tukang bawa kopelnya. Dulu pesannya gitu, Resdi, jarang sekali orang yang peduli terhadap pendidikan anak. Mereka menganggap pendidikan anak itu sepele dan rendah. Tapi ketahuilah, hebatnya seorang mahasiswa, bahkan pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan itu diawali dari dunia anak-anaknya. Kalau sukses di dunia anaknya, sukseslah di mahasiswa, sukseslah di pejabat. Insya Allah Kak. Maka mudah-mudahan kita hari ini diberi kesempatan untuk memoles diri, membekali diri dengan ilmu dan skill
sehingga kita nanti menjadi guru yang asik menyenangkan. Siap? Baik, coba kita lihat dulu, kita sebenarnya guru yang seperti apa sih? Kan Allah memberi karunia otak di dalam kepala kita, itu ada otak kanan, otak kiri, ya kan? Iya. Bunda sudah tahu belum? Bunda termasuk guru otak kanan atau guru otak kiri? Belum? Belum? Kalau belum, coba sekarang kita deteksi dulu biar kita tahu sebenarnya kita itu guru macam apa gitu ya. Loh, dengan kita mengetahui guru macam apa kita, nanti kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Coba semuanya tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satunya ditangkap. Ya, sekarang tepuk satu ditangkap. Siap ya? Baik, tepuk satu. Ya, ditangkap. Jangan dilepas. Lihat saja, jangan bilang ke saya, jangan pula bilang ke teman sebelah. Lihatlah ibu jari atau jempolnya itu yang di luar, yang kanan atau kiri. Jangan bilang ke siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Sudah nampak? Yang di luar kanan kiri jangan bisa jawab. Sudah? Baik. Karena ini rahasia ya. Saya hanya ngasih kode saja. Yang ibu jarinya yang di luar itu kanan. Ini adalah guru dengan kemampuan otak kiri yang hebat. Atau guru otak kiri, karena organ kanan itu mengendalikan otak kiri. Indikatornya, orangnya pintar, orangnya cerdas, orangnya brilian, IQ-nya di atas rata-rata, keinginannya banyak, ide-idenya banyak, tapi karena banyak keinginan nggak satu pun terwujud. Sedangkan yang jempol kirinya yang di luar ini adalah guru otak kanan. Otak kanan mengendalikan segala organ otak kiri. Otak orang-orangnya biasanya sabar. Aku banget ya, rendah hati, penuh cinta dan empati, mau menghargai orang lain, mudah diajak kerjasama. Tapi dia punya masalah, cintanya banyak ditolak. Iya, kayaknya seneng banget ini. Dibuka kartunya malah seneng ya. Lupakan otak kanan, otak kiri, nggak ada pengaruh. Karena guru yang hebat, guru yang amanah itu guru yang bisa simbolistikkan otak kanan dan otak kiri. Apalah gunanya hebat, cerdas, tapi kalau nggak sabar? Apa gunanya sabar, telaten, tapi kalau nggak punya rancangan dan mimpi? Maka guru yang hebat itu adalah guru yang punya kesabaran, punya rancangan, punya skenario, punya semangat dan tanggung jawab. Dan ini insya Allah ada di bunda-bunda semuanya. Amin. Baik, hari ini saya diberi amanah dari Bunda Dewi, Masya Allah. Kita ketemu yang ketiga kalinya ya. Waktu dulu di gedung gubernuran, kemudian di TK Telkom, kemudian sekarang ada di tempat yang indah ini. Kita bersama-sama akan merancang bagaimana sih kita menjadi guru yang baik. Guru itu baik atau jeleknya, kreatif atau enggaknya, itu bisa dilihat dari cara nyanyiannya. Kan guru TK kan sering nyanyi kan? Nah, kalau nyanyinya Bu Guru gini, aku masih seperti yang dulu. Ini guru yang nggak mau maju. Aku masih seperti yang dulu. Siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi?
Dian Pisces. Yang nyanyi Kak Resti. Menirukan. Iya. Aku masih seperti yang dulu. Dulu nggak kreatif. Sekarang pun nggak kreatif. Dulu nggak disiplin. Sekarang pun nggak disiplin. Dulu kalau mau ke sekolah ngajar nggak pernah berdoa. Bagaimana Allah menolong? Sekarang juga masih sama nggak berdoa. Dulu nggak pernah mendoakan murid-muridnya di tahajudnya, di sholatnya, di kesempatan terbaiknya. Sekarang pun sama. Nah, saya 5 tahun menjadi guru di sekolah merah putihnya Kak Seto di Pondok Labu, Pondok Labu. Itu setiap malam itu mendoakan setiap anaknya di jadwal. Ini malam ini yang saya doakan 10 anak. Besok gantian 11 sampai 20, begitu seterusnya. Sehingga ikatan hati akan terpatri. Dan Allah akan memudahkan kita berkomunikasi. Tapi yang kedua. Tadi kan nyanyiannya kan nyanyian masa lampau ya, melo-melo itu ya. Sekarang yang kedua, guru kreatif inovatif. Itu nyanyiannya gini. Ku akan menjagamu, mendidik, mengajarmu hingga kau jadi anak soleh. Loh, hebat enggak? Mampu dan mau untuk menjaga, mendidik, mengajar bukan hanya cerdas, tapi menjadi anak yang soleh. Karena cerdas belum tentu soleh, tapi kalau sudah soleh pasti cerdas. Siap? Siap, ya. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang cerita atau dongeng. Ya. Yang kan yang ini aja, yang PowerPoint-nya. Ya, yang PowerPoint-nya. Ini dibagikan ke semua peserta. Sudah dapat? Oh ya. Atau sekarang aja dibagi nggak apa-apa? Ya. Sekarang dibagi sambil saya melanjutkan ngobrol kita ya. Bisa dibantu. Zam-zam, alam zam-zam, kuli ram zam-zam. Ini siang ini berkumpul aku berkumpul menjadi untuk hebat yang guru yang hebat, sayang tapi sayang, lapar perutku lapar, ingin aku ingin rumah makan jangan dilakukan dengan berbudaya. Aku tidak tahu makanya. Ayo ikut aku baling-baling bambu. Tuh kan dimarahin Doraemon kan. Lapar ya lapar, tapi rumahnya jangan dimakan. Ya. Baik, konsentrasi lagi. Tahu nggak, senyum yang kita nikmati siang ini itu akan melahirkan hormon-hormon rasa bahagia. Karena hormon rasa bahagia itu bisa diproduksi, maka wajah kita menjadi ceria. Bahkan lupa masalah-masalah dan hutangnya. Baik, yuk sekarang kita stimulasi dulu. Biar kalau kita bercerita itu nggak kaku ya. Kalau kita bercerita nggak nggak spaneng. Iya, tahu spaneng? Spaneng itu dalam bahasa Minangnya kayak robot. Aku banget ya. Nah, coba sekarang semuanya pegang kepala. Tangan 2. Pegang dada, lihat saya, pegang perut. Kepala, dada, perut. Kepala, dada, perut. Kepala, dada, kepala. Oh. Sudah pindah sebagian ya. Lihat perutnya. Perutnya dipegang, dipukul pelan-pelan, bunyikan dung 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 semuanya. Dung 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 dung. Ya, di rumah ada beras. Dijimpit sedikit, ciki 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 cik 1 2 3. Ciki 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 cik. Tangan diputar, were. Bareng-bareng dengan Kak Redi, dung dung cik cik. Siap semuanya?
1, 2, mulai. Dung dung icik icik, dung dung icik icik, wiri 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 wir pegang hidung. Ternyata ada banyak hidung transmigrasi. Allahu Akbar. Dari Sumatera Barat mau dari sini mau transmigrasi ke Jawa nggak diterima. Di sana udah nggak ada tempat. Kalau dari sana ke sini bisa. Ya. Nah, sudah dilakukankah seperti itu sebelum belajar? Coba lakukan. Hal-hal sederhana itu akan membuat anak-anak happy. Karena hatinya bahagia, maka masalah-masalah, kecapean, ruwet, dan segala yang tidak membuat nyaman hati anak ketika di rumah sebelum pelajaran hilang. Dan selanjutnya anak-anak akan bisa belajar dengan baik. Baik, konsentrasi kita awali lagi. Latihan konsentrasi. Kita dikaruniai oleh Allah tangan, betul? Dan ini adalah sarana untuk pembelajaran, sarana untuk membahagiakan anak-anak kita di sekolah, bahkan sarana untuk menstimulasi otak kanan otak kiri, bahkan sarana untuk menstimulus menghargai dan empati. Nah, kalau Kak Redi pukul tangan kanan, ini suaranya plak. Apa? Plak. 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 Kalau tangan kiri, dung. 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 Dung, dung. Nah, kalau di depan, der. Apa? Der. Der. Nah, sekarang saya akan memberi aba-aba dari diri der. Apa tadi kata-kata? Dung, der. Dung, der. Dung, der. Sebelum belajar itu kita ajak bereforia kayak gitu, itu kan otomatis selain kita menyiapkan kerangka pembelajaran di pagi itu, otomatis olahraga sederhana. Baik, aura wajah kita munculkan lagi dengan nyanyi bersama-sama. Ya, guru TK jago nyanyi kan? Ya. Saya baik semuanya. Kita nyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan TK. 1, 2, mulai. Loh, dirijennya sudah siap, belum ada yang nyanyi. Oh, belum tahu ya? Lagu kebangsaan TK itu balonku ada 5. Kan TK dari ujung kulon sampai ujung pandang kan semuanya sama kan? Ya. Baik, yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, mulai. Balonku ada 5. Stop. Nyanyinya guru TK itu harus auranya muncul. Kalau yang tadi saya lihat itu guru nyanyinya ibu-ibu PKK yang arisan. Setelah arisan nanti sambilan makan bareng gitu. Kalau guru itu nyanyinya harus menjiwai, seakan-akan kita memang bagian dari usia anak-anak itu. Ada senyumnya, ada gerak kepalanya, ada mimik ekspresinya, ada lentur tangannya. Bukan hanya ini, tapi ini. Coba 1, kita nyanyikan lagu kebangsaan TK. 2, 3. Rupa-rupa warnanya.
stop, stop, stop. Meletus balon hijau der. Atau dor nggak apa-apa. Hatiku sangat kacau. Sebentar. Kita luruskan dulu pemahaman sesuai dengan kaidah yang benar. Balonnya tadi ada berapa? Yang meletus berapa? Masih ada berapa? 4 dengan 1 banyak yang mana? Inilah yang menyebabkan generasi Indonesia gampang putus asa. Inilah yang lagu ini biang kerok. Kenapa penonton PSSI kalau kalah dengan Malaysia rame, tribunnya dibakar, berantem dan lain-lain. Kenapa? Karena sejak kecil diajarin punya 5 balon, yang meletus 1, kan masih banyak yang 4. 1 meletus sangat kacau, 2 meletus stroke, 3 meletus UGD, 4 meletus kuburan. Iya, jadi kalau di Jogja itu sudah banyak yang merubah karena kacau ini sudah menyatu dengan lagunya, maka hanya diganti saja. Meletus balon hijau dor, hatiku tidak kacau. Sambil tersenyum. Kenapa harus kacau? Kan masih 4. Gitu loh. Baik, coba diganti yang tidak kacau ya. Meletus 1, 2, 3. Meletus balon hijau dor, hatiku tidak kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, ini yang nanti akan menyemai kesabaran kepada generasi kita di 20 tahun yang akan datang. Kalah dengan Malaysia nggak apa-apa, besok masih ada waktu untuk berbenah diri dan mengalahkan. Sekarang gagal usahanya nggak apa-apa. Memang orang kalau besar itu harus ada kegagalan dulu. Dengan kegagalan itu belajar dari banyak hal yang mahal harganya. Ketika nilainya rendah, nggak apa-apa. Memang kesalahan saya, nggak belajar sungguh-sungguh. Setidaknya saya nanti ada kesempatan waktu untuk belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Begitu kira-kira? Iya. Di alat udah, Mas satu dulu aja. Anak bisa memahami tanpa dipaksa. Anak tidak merasa digurui, tetapi dibimbing untuk menerapkan kisah-kisah yang baik, cerita-cerita yang baik yang akan menuntun jiwanya. Tahu nggak? Saat kita membaca cerita, maka otak ini berproses sangat cepat sekali. Apapun yang diterima, itu akan menjadi jalan otak berpikirnya. Saat anak-anak mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng, mendengarkan kisah, kata-kata itu akan diterima oleh kedua telinganya, kemudian dikirim ke dalam otaknya, kedua otak memproses, dan disimpan ke dalam amigdala, tempat penyimpanan memori informasi. Nah, pada saatnya nanti, saat dibutuhkan, memori itu akan memunculkan apapun yang pernah didengarkan melalui cerita tersebut. Itu dasarnya di situ. Luar biasa. Kalau ceritanya jelek, dongengnya jelek, maka kejelekan yang akan menuntut jiwanya. Tapi kalau ceritanya baik, kisahnya baik, maka cerita dan kisah itulah bagus. Itu masalahnya. Nah, ada 2 titik pernapasan yang harus kita perhatikan. Yang satu nafas perut, yang satu nafas dada. Nafas dada itu adalah orang ketika bicara menyimpan nafasnya itu ada di dada. Sedangkan nafas perut ini orang ketika bicara nafasnya disimpan di dalam perut. Apa bedanya? Kalau nafas dada, kata-kata yang muncul itu biasanya sedikit keras, enggak lembut. Yang kedua sedikit kasar, enggak halus. Yang ketiga
gampang megap-megap, gampang keder atau goyah. Terus yang kelima, gampang nervous. Jadi kalau yang gampang dikit-dikit mau lomba, sudah mau sampai pada undiannya, kemudian sering-sering ke belakang, nah, itu tandanya bahwa nervousnya sudah muncul. Nah, itu diantara barangkali kemungkinan besarnya kita menggunakan napas dada atau suara dada. Nah, kalau di suara perut, napas perut, ini biasanya lebih bisa mengendalikan diri. Sebenarnya takutnya takut, groginya grogi. Sehebat apapun orang, sepiawai apapun orang yang biasa mengendalikan workshop, seminar dengan audiens ribuan orang, siapapun di 2 menit pertama dia harus adaptasi super ekstra. Maka dia sebenarnya juga ada grogi, hanya dikendalikan. Grogi ya, lewat hidung, disimpan di perut, duduknya tegak, tidak bersandar, juga tidak bertumpu. Tegak, tapi tegaknya tegak rileks. Tegak rileks. Kayak saya tegak, tapi rileks. Kemudian keluarkan lewat mulut. Ya, ambil nafas. Tahan di perut. Tandanya kalau ditahan di perut di mana? Perut dipukul nggak sakit. Nggak sakit. Jangan ditirukan, adakah ini berbahaya bagi yang tua. 8 menit, keluarkan, latihan kan? Lagi. Sekarang 6, 12, 6. Nah, 2, mulai. Tahan, keluarkan. Stop. Coba kira kita langsung. 1, 2, mulai. Bentuknya ya gimana? Mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ikutin saya. Do halo, re halo, mi halo, fa halo, sol halo, la halo, si halo, do halo. Aku guru hebat. 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 Aku Pasti bisa. 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 Aku sudah lapar. Aku sudah lapar. Aku juga. Aku Biarkan dia terbang menuju langit. biarkan dia terbang menuju langit. Dan pelangi itu adalah prestasi yang harus diterima. Dan pelangi itu
adalah kupu-kupu surga. Biarkan dia terbang menuju langit. Dan pelangi itu adalah prestasi yang berjenjang. Sudah nampak bedanya? Komisi berlalu. Aku naik dari bambu. Jadi kalau dia didorong ke atas, lagi sehat, tambah enak badannya, gampang kan? Dikasih vokal. Akulah guru PAUD, akulah pejuang sejati. Tiap hari mengajar dengan senyum hati bahagia. Kita bubu untuk naik turunnya. Membawa imajinasi pesawat itu ada di udara yang lepas. Coba kita latihan bareng-bareng. Yang kedua. Baiklah. Selanjutnya peresmian dan tanda dibukanya workshop ini akan ditandai oleh beliau Bapak Mayadi dengan memencet tombol. U-nya lebih dimotong lagi. Patroli polisi. Dimontongkan lagi. U-nya lebih dimontongkan. Ayun, coba. Ayo, semua ngumpul. Baru pulang dari Jakarta. Ini ada oleh-oleh banyak. Ada roti, ada kue. Ada bom, maksudnya bomba gitu loh, belum selesai. Itu kakek gaul ya. Sekarang kakek setengah-setengah. Gaul, tapi konyol kok. Kalau si Mbak tadi, kakek yang tadi gaulnya gaul keren. Ini gaulnya gaul konyol. Caranya adalah mulutnya dibuka, lidahnya dimasukkan ke dalam bibir bawah. Halo, apa kabar? Kakek baru pulang. Wah, mumpung nanti malam. Malam Sabtu. Kakek mau jalan-jalan sama nenekmu. Tak ada dugem. Tapi gini ya, maaf banget. Bunda-bunda nanti malam kalau mau latihan suara ini.
Hebat. Kalau seandainya kita melihat ke atas ya, malam ada lampu kayak gini. Lembar daun jatuh ke tanah. Saya kasih animasi. Dipungut anak buat mainan. Cara memungutnya pakai adab, yaitu yang dilipat kakinya gini, ya. Jangan sampai dipungut anak buat mainan ambilnya gini. Ini etikanya nggak sopan, adabnya nggak masuk. Ya. Dulu daunnya berwarna hijau, yang lihat daunnya, yang lihat anaknya. Kalau kita lihat daunnya, semua anak akan melihat daun yang sama. Dulu daunnya berwarna hijau, berubah kuning, berganti coklat. Dulu si daun pernah berkata pada cucunya. Diyakinkan dulu, anak-anakku. Sekarang lihat anaknya. Dulu daun ini berwarna hijau. Arti kuasnya jelas. A I U E O, hijau. Lalu berubah menjadi kuning. Kemudian mantap suara kita. Kemudian berganti warna lagi menjadi coklat atau daun yang sudah tua. Nah, si kakek daun yang coklat ini dulu pernah berkata pada cucunya daun kuning dan daun hijau. Lihat daunnya. Kalau tadi lihat anak-anaknya, karena ini adalah informasi. Nah, sekarang lihat daunnya. Si daun ini mau ngomong, ini daun muda apa tua? Bapak apa kakek? Kakek. Nah, mau ngomong, pakai ter dulu, penghubung dulu, biar mudah suaranya. Caranya gimana? Batuk aja. Nah, kedapat itu suaranya. Wah, cucu, daun hijau dan daun kuning. Iya kakek, iya kek. Itu boleh kita yang jadi daun hijau dan daun kuningnya. Coba kakek mau lihat. Katanya kalian sudah sekolah. Libatkan anak-anaknya. Oh iya, itu ada muridku yang bajunya hijau, hidungnya putih. Siapa namamu? Anak-anak kan terpesona dengan si hijau. Bu guru tampil. Ayo, siapa yang bajunya hijau, hidungnya putih? Ayo siapa mbak? Teman-teman pada nunjuk. Aisyah. Siapa namamu? Percakapan. Kalau sedang ngobrol, kita yang dulu yang mendekat ke Aisyah dengan menyejajarkan duduknya Aisyah. Kalau dia duduk di kursi, maka sejajarkan dengan kursi. Kalau duduk di bawah, sejajarkan duduknya. Namamu siapa nak? Mbak Aisyah, anak-anak yang namanya Aisyah cantik solihah itu dipanggil kakek dan coba namanya siapa? Namanya siapa? Aisyah. Kan malu-malu karena belum familiar dengan cerita. Nah, namanya siapa? Namanya Aisyah, kek. Namamu siapa? Dia baru berani menjawab, Aisyah. Wah, tadi sudah makan belum? Sarapan belum? Komunikasi. Tadi mandinya sendiri, apa dimandiin? Komunikasi. Untuk apa? Untuk melatih leadership, berani berbicara, melatih kritis untuk menyampaikan pendapatnya dan idenya. Satu persatu daun ini kenalan, menanyakan. Walaupun kalau banyak muridnya dijawab semuanya, nanti waktunya bosan. Anak-anak semua, kalau sudah begini, ini boleh taruh, karena ini hanya untuk opening saja. Nah sekarang bu gurunya yang menemani kakek. Ayo, ini jadi kakek bu gurunya. Semuanya, siapa yang sudah
mandi. Saya. Ayo yang sudah mandi katakan saya. Saya. Sudah. Ya pura-puranya bunda semuanya adalah anak-anak baru.